Oke, thank you, thank you. Terima kasih. Ya, lihat video acara Golkar semalam, seru banget. Ada momen waktu Pak Jokowi dan juga undangan joget bareng. Ya, kalau lihat video presiden goyang alus bareng elit partai itu, saya meyakini Indonesia baik-baik saja. Dan Nasdem yang panas dingin. Ini baru dari perspektif goyang dangdut presiden. Belum soal isi pidato Pak Jokowi. Ya, bisa rontok itu jambang selebat apapun kalau merasa tersindir ya. Lagian Om Brewok ngapain datang ke undangan HUT-nya Golkar kemarin? Oh iya, lupa saya, itu kan semacam reuni ya, karena memang Surya Paloh adalah lulusan kampus politik yang bernama Golkar. Ya, jadi biasa karena senior jadi diundang ya. Dan selain Surya Paloh, hadir juga si anak Mas ya. Seorang anak Mas, tepatnya Mas Bambang. Yaitu AHY. Dan sepertinya AHY jadi ketua parpol paling bocil ya, paling muda. Jadi ketua parpol paling junior. Jadi kayak murid kumpul sama orang tua murid ya Mas AHY ya. Apa nggak kerepotan tuh meladeni omongan atau tema obrolan dari opa-opa itu? Saya nggak membayangkan kalau AHY kumpul sama ketua umum parpol-parpol dan paling muda sendiri, bahkan usianya jauh di bawah Surya Paloh. Misalnya tema obrolannya apa ya? Masa ngobrolin PS5? Jangan-jangan Om Paloh bilang begini, maaf, nak AHY ya. Om nggak ngerti omonganmu. Sana, main sama anaknya Om. Ya, jadi di acara Golkar semalam memang ada beberapa catatan penting. Dan dari sekian banyak catatan itu, antara lain misalnya baru terungkap, ternyata istrinya Pak Akbar Tanjung, salah satu senior Golkar itu, adalah teman sekolah Pak Presiden Jokowi waktu SMP. Nah, ini sejalan dengan dua kampret yang menggugat soal ijazah Pak Jokowi yang disangka Pak Jokowi nggak sekolah kali ya. Sampai dibela-belain ditahan polisi. Ternyata kawan-kawan sekolah atau kuliahnya Pak Jokowi sedemikian banyak. Bahkan ada yang jadi istrinya salah satu dedengkot partai Golkar, yaitu Pak Akbar Tanjung. Meski tersiar kabar, Akbar Tanjung tadinya tuh mendukung Anies. Dan dalam beberapa jam kemudian ada konfirmasi bahwa itu nggak benar. Mungkin Bang Akbar waktu itu ya, Bang Akbar Tanjung tuh juga baru tahu kalau istri tercintanya adalah kawan main masa kecilnya Presiden Jokowi. Ketika mungkin Bang Akbar bilang gini, saya menyatakan mendukung An, baru satu kata nih, An, tiba-tiba Bu Nina, istrinya Bang Akbar Tanjung, senggol-senggol tangannya. Bang, tega kali kau. Masa kau dukung orang yang jadi antitesa kawanku sejak SMP? Lalu kaget dia, maaf istriku, lupa aku. Ya sudahlah, aku batalin lah. Lalu dibatalin. Nah, poin berikutnya menurut pengamatan saya adalah ketika Surya Paloh salaman dengan Pak Jokowi. Dan seolah mengharap dipeluk oleh Pak Jokowi. Tapi itu tidak terjadi. Peluk minta, ya seolah-olah tuh bahasa tubuhnya tuh minta dipeluk. Ternyata enggak gitu. Kentang dong, Pak. Padahal badannya udah agak miring ke depan gitu. Mau narik badan Presiden Jokowi, ternyata Presiden tuh kokoh, nggak ketarik buat meluk. Saya coba menganalisa ya makna pelukan yang tak bersambut itu. Saya dengar kabar, saat deklarasi Anies kemarin, Surya Paloh itu sempat bilang kalau sudah komunikasi soal deklarasi itu dengan Pak Jokowi. Dan ternyata komunikasi itu tidak ada. Artinya diduga Surya Paloh ini ngarang-ngarang aja. Kesannya biar dapat blessing dari presiden gitulah. Bisa jadi Pak Jokowi malas menyambut pelukan Surya Paloh semalam di hari ulang tahun Golkar itu karena khawatir bakal dipelintir seolah semalam waktu peluk presiden saya sudah bisikan mohon dukungan. Pelukan yang gagal membuat Nasdem saat ini seolah jadi anak tiri di koalisi.
Ya namanya anak tiri politik ya, ini anak tiri politik, jadi serba salah. Kalau lagi kumpul antara partai koalisi di kabinet, misalnya menteri-menteri dari elit Nasdem ini bisa aja nih duduknya tuh agak ke pojok, menunduk, nggak diajak ngomong. Kayak zaman SD. Akhirnya pada pergi kemana tuh, ke kantin ya, nggak ikut rapat kabinet. Ambek. Ya, kalau mau jadi antitesa Pak Jokowi ya, jangan cuma Anies lah, sekalian satu partai dan berada di luar kabinet lagi ya. Pak Jokowi seolah tuh nggak mau, ya bener kan? Pak Jokowi seolah tuh nggak mau dipeluk Surya Paloh. Malah jadi trending sekarang obrolannya ya. Kalau dalam dunia pacaran Pak, kalau sudah nggak mau dipeluk, itu sudah pasti juga nggak bakal mau dicium Pak. Dan kalau sudah nggak mau dicium, itu nggak bakalan mau dijilat Pak. Jadi buat Nasdem sepertinya waktu udah habis untuk melakukan 3 hal itu tadi ya ke Pak Jokowi ya. Dipeluk aja nggak mau, apalagi dijilat. Ya, ini peluk dan jilat politik ya maksudnya ya, biar kita clear. Nah, poin terpenting adalah saat Pak Jokowi pidato, ya, Pak Jokowi itu memuji Golkar sebagai partai yang sudah banyak makan asam garam katanya. Nah, sehingga tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Itu kata Presiden Jokowi. Dan publik riuh antara senang dengan sambutan Presiden Jokowi dan juga ngakak dengan gaya Presiden Jokowi merosting alus Surya Paloh yang ada di depannya. Aduh, kalau saya Surya Paloh di depan Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi bilang begitu, saya udah nunduk aja, makan arem-arem, ya, arem-arem habis bolu kukus, ya kan di depannya kayaknya ada ini tuh, ada nasi kotak atau ada snack tuh semalam tuh saya lihat ya. Nunduk aja, minum aqua gelas, taruh lagi, pahit. Ya karena Pak Jokowi adalah presiden, maka kalimatnya ya seperti itu, halus, sopan dan akhlaknya tuh ada gitu. Coba kalau saya yang diminta bacain pidato Presiden Jokowi misalnya gitu ya. Presiden Jokowi karena males, lalu ini ada pidato saya nih, tolong Mas Jo sini, tolong bacain. Saya kebayangin seperti itu. Bisa cuma salam pembukaannya aja yang sama tuh. Isinya makian semua tuh. Ya saya kebayang gitu, misalnya, Jo, sini Mas Jo, ini pidato saya, tolong dibacakan karena saya lagi males. Lalu saya baca. Pertamanya sama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Udah itu doang yang sama. Sisanya maki-makian saya. Karena Pak Jokowi orangnya halus, tahu adab, tahu sopan santun, bicaranya halus. Saya yakin Golkar ini sebagai partai dengan pengalaman politik yang mumpuni, kira-kira begitu ya. Tidak akan sembrono, tidak akan ngasal seperti partai sebelah. Dalam mencapreskan seorang figur. Kira-kira gitulah. Ya, meski Partai Golkar sendiri saat ini masih memutuskan untuk mengusung Erlangga Hartarto sebagai bakal capres, tapi Pak Jokowi meyakini ya, terlihat ya, bahwa calon yang akan dipilih Golkar nanti adalah tokoh yang benar. Beliau bilang gini, saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri-sendiri. Itu kata Pak Jokowi. Nah, pesan Presiden itu layaklah didalami oleh para politisi ya. Bahwa memang betul, jangan tergiur dengan tawaran sesat capres manapun. Seolah-olah tahu banyak hal, padahal pengalamannya juga minim. Ke depan, partai harus mampu menelurkan kader terbaik. Dan jangan hanya jadi tunggangan dadakan politisi oportunis lah. Masa partai nggak punya kader yang bisa jadi pemimpin nasional? Jangan sampai cari kandidat serba karbitan. Nah, di sudut sebuah rumah di Jakarta Selatan, saya bayangkan ada seorang mantan gubernur yang berbisik lirih. Nasib gua gimana bang? Saya Mas Jo, aman kan?